Assalamualaikum, semangat pagi. Hari Jumat lalu tanggal 2 Mei IHSG naik tipis 0,72% atau 48 poin. Ini kalau kita lihat dari sisi candle monthly strong sekali ya. Bulan April biasanya nyebutnya bullish engulfing ya. Jadi candle hijau yang memeluk candle sebelumnya, tapi ini adalah candle bulanan. Nah, apakah ini akan berlanjut? Ya, moga-moga saja kedepannya selalu membaik. Oke, saya akan lanjutkan pembahasan mengenai cicilan saham dan diversuskan terkait dengan rumah KPR. Kemarin ada komen, jadi ada tambahan, jangan lupa Bang biaya sewa. Ya, betul sekali ya. Makasih koreksinya dari Bang siapa? Namanya sih Project Draw. Jadi mungkin beliau arsitek mungkin ya. Thank you. Oke, kita masukkan aja kalau gitu untuk biaya sewa kita asumsikan aja 20 juta lah per tahun, tidak naik supaya gampang. Tapi kalau mau diasumsikan naik juga boleh. Nah, untuk kenaikan konservatif itu masih ke-hit ya. Sebelum 15 tahun kalau nabung saham itu masih ke-hit di tahun ke-10 atau tahun ke-12. Dengan asumsi saham itu naik atau dividen yang kita hasilkan itu 10%. Di tahun ke-10 hasil investasi kita itu 1,04 miliar. Dikurangi biaya sewa berarti sisanya sekitar 842 miliar. 842 juta. Sehingga harga rumah itu ke-hit nanti di 778 ini akan ke-hit. Sebenarnya gini, ini harga rumah ini sudah diamankan sekali karena harga rumah yang ada di sini adalah harga rumah dengan rumus 15 tahun semua. Tapi kalau ini saya kasih rumus 10 tahun, sebenarnya ini 600-an. Sedangkan tabungan kita sudah 800-an. Tapi ini saya pengen simple aja. Ya, teman-teman bisa simulasi sendiri lah. Karena apa? Karena simulasi seperti ini tuh hanya sebagai gambaran kasar saja. Tidak pernah sebuah keputusan itu single decision itu jarang sekali. Dan kalau Anda memutuskan sesuatu dengan single decision itu berbahaya sekali. Makanya ini hanya sebagai gambaran awal bahwa ada loh cara lain selain KPR. Bahwa ada loh cara lain selain berhutang misalnya. Ada loh potensi lainnya gitu. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang konservatif itu ke-hit bisa kalau di Purworejo dengan kenaikan harga rumah itu 3%. Selama 15 tahun 3% naik tiap tahun itu jadinya 778. Nah, rumah yang 15 tahun lagi harganya 778 dari harga rumah sekarang 500 juta ini, itu kita bisa, alternatifnya bisa kita tabung pakai saham dengan potensi yield 10% per tahun di saham itu. Ini kita dapat 1 miliar ya. Kemudian kalau 5% atau di Cikarang nih 5% per tahun kenaikan rumah yang konservatif menurut DeepSeek atau ChatGPT, ini nanti ke-hitnya di tahun ke-12 dengan asumsi biaya sewanya 12 tahun itu sekitar 240 juta. Nah, masih ada sisa 1,1 miliar sehingga harga rumah yang 15 tahun lagi 1 miliar ini bisa bayar di tahun ke-12. Lanjut ke yang moderat. Nah, di moderat untuk Purworejo kenaikannya 5% sama dengan konservatifnya di Cikarang, naiknya rumah itu 5% per tahun. Sehingga angka harga rumahnya itu sama persis dengan yang Cikarang, sehingga di tahun ke-12 ya ke-hit ya. Ini sudah dikurangi harga sewa, biaya sewa selama 12 tahun. Lalu moderat di Cikarang ini 7%. 7% harga rumah 500 juta itu jadi 1,3 M. Nah, ini harus tahun ke-14 belanja sahamnya atau nabung sahamnya. Yieldnya kita jadi 1,7, kemudian dikurangi harga sewa 280 berarti masih 1,5 miliar, sehingga boleh kebayar nih 1,3-nya. Yang Purworejo 7% juga sama. Nah, baru ketika harga rumah naiknya 10% per tahun, baru nih kita nggak cukup untuk beli rumah karena hanya 1,7 miliar hasil sahamnya. Jadi yield saham harus dinaikkan, harus lebih dari 10% per tahun. Kalau kayak Mark Minervini misalnya 23 atau 20 sekian persen per tahun dia punya yield, ya berarti ya pasti ke bayar. Karena 10% per tahun tuh ya mestinya sih moderat ya. Moderat tuh harusnya bisa ya. Kecuali kita memang benar-benar kurang beruntung lah. Tapi sebenarnya banyak ya teman-teman yang kurang beruntung di saham. 3 tahun, 2 tahun
atau 1 tahun sudah banyak yang pensiun itu banyak sekali kayaknya sih gitu ya. Karena kalau lihat di akun yang tercatat di Bursa Efek itu banyak yang daftar. Ini ya, jumlah akun di investor pasar modal itu mencapai 15.161.000 SID. Oke, 15 juta SID. Dari 15 juta tadi, ya ini berdasarkan data 15 juta. Hanya sekitar 160.000 investor aktif yang bertransaksi harian, mayoritas berasal dari kalangan investor retail. Sementara secara tahunan sekitar 600.000. Ya kita coba bagi aja ya, 160.000 dibagi 15 juta. Hanya sekitar 10% yang aktif transaksi harian dari jumlah investor yang terdaftar, SID-nya 15 juta 800. Kemudian kalau 600.000 dibagi 15 juta, hanya sekitar 1%. Bukan 10%, salah tadi ya. Ini 1%. Nah kalau 600.000 dibagi 15 juta itu hanya sekitar 4%. Artinya mayoritas nggak tahu kemana ya, 99% atau 96% investor itu mungkin hanya daftar kemudian nyobain 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan habis itu pensiun. Wah pasar saham kayak gini kayak gini amat sih. Bisa jadi begitu. Nah kita lanjut. Setelah tadi simulasi, terus saham mana yang harus kita beli? Nah ini saya coba screener ya. Dividend yield 5 tahun ke atas, ya ada dividend yield ini 1 tahunan, kemudian average dividend yield 5 tahunan, average dividend yield 10 tahunan. Sahamnya apa-apa saja sih? Nah ini ada BSSR, Adro, MBAP, PTBA, ITMG, Hexa, MPME, Gems, Demas, LPPF, MCOL, MFMI, MLPT, UNTR dan seterusnya ya. Banyak. Nah ini sebenarnya saham-saham ini masuk juga di list saya. Ini di luar bank karena saya search-nya itu based on ini ya, based on ISSI ya, Stock Universe-nya. Jadi saham-saham syariah ya sesuai channel ini. Kalau bank ada banyak, ada BRI, ada BCA mungkin juga masuk ya, 5 tahunan, 10 tahunan. Tapi kalau di short, kalau 5 tahunan yang paling gede siapa? BSSR. Kalau 10 tahunan yang paling gede siapa? Merek misalnya. Hexa itu termasuk gede, MPMX juga termasuk gede 10 tahunannya, MBAP dan seterusnya. Kalau dividend yield setahun saja siapa? Adro, karena kemarin Adro bagi banyak. Akro misalnya, PSSI dan seterusnya. Tapi apa yang ada di list ini itu tidak single decision. Kita dapat screener begini, apakah dia bagi terus-terusan 19% BSSR setiap tahun? Ya tidak. Adro apakah 17% setiap tahun? Ya enggak juga. Dan yang lain-lain juga tidak. Maka itu pentingnya kita review secara periodik. Nah, kalau saya caranya memang pakai screener ini gitu. Dari screener ini setiap waktu, bulan, tahun, hari saya coba evaluasi mana kira-kira saham yang berpotensi ditambah muatan di bulan ini, berpotensi dikurangi muatannya di bulan ini atau hari ini. Jadi ada yang tambah muatan, ada yang berkurang muatan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan potensi yieldnya, sesuai dengan potensi harganya. Kalau harganya tinggi, misal ya MLPT ini masuk di list saya. MLPT itu pada waktu kemarin sebelum harganya tinggi, dia masuk di list saya. Nah, di sini kayaknya ada juga nih MLPT. Coba lihat ya. Ini MLPT ada ya, 10% per tahun. Itu average selama 5 tahun. Nah, MLPT ini karena kemarin sudah naik tinggi, MLPT ini ya. Jadi kalau rata-rata harganya itu di sini 1.400, 1.700, itu yieldnya sudah lumayan masuk akal ya, maksudnya tinggi gitu. Tapi karena dia naik luar biasa pada waktu Agustus 2024. Ini hampir naik itu 2000% teman-teman. Dan sekarang posisinya itu 2100%. Nah karena udah naik sebegitu tinggi, ya dievaluasi lagi. Kenapa? Karena dividen per tahunnya kan segitu-segitu saja kan. Nggak mungkin bisnisnya dia naik 2000% setahun kan. Maka kita evaluasi MLPT.
dengan EPS 256, DPR-nya 89, berapa yieldnya? Potensinya kan 200 nih, dia bagi setahun berapa yieldnya? 0,7. Artinya apa? Artinya mahal. Tapi kalau pas waktu 1400 gimana? Kan di sini 1400 nih ya. Pas waktu harganya di sini nih 1700 lah, 1700. Dengan dividen 228 ini, yieldnya 13%, bagus. Nah, cuma karena sekarang harganya sudah 33.800, harga wajarnya jadinya cuma 2.500. Makanya saya keluar gitu loh dari saham ini. Walaupun masih masuk list ya nggak apa-apa. Siapa tahu dia turun lagi nih ke 1.500-an. Ya kan gitu. Jadi makanya setiap decision itu tidak hanya single decision. Kayak gini juga tidak single decision karena tiap tahun itu berubah. Namanya proyeksi. Kita memproyeksikan pasti ada. Kalau di orang finance biasanya nyebutnya apa ya? Sensitivity analysis ya kalau nggak salah ya. Nah cuma saya nggak seahli itu untuk buat yang seperti itu. Buat saya yang penting saya tahu. Saya basicnya juga bukan orang finance ya. Nah, banyak tuh teman-teman saya yang komen kemarin apa namanya? Teman saya SMA kalau nggak salah tuh ya komen. Momong anak ya benar. Cuma saya cari-cari komennya nggak ada, apa dihapus apa gimana nih? Karena sebenarnya saya nggak seahli itu ya harus kembali aja ke dunia nyata ya. Dunia nyatanya ya momong anak ya. Momong itu namanya apa ya? Nemenin anak main lah kira-kira gitu. Dan kalau saya nge-review ini paling berapa jam saja. Saya nggak seharian bikin materi gitu, enggak ya teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak berharap lah di sini. Dan di YouTube ini juga saya kira sih secara penghasilan juga enggak mungkin ya. Karena saya nggak tahu, jadi karena ini belum menghasilkan, saya nggak tahu apakah bagus atau enggak. Tapi kalau menurut hemat saya, konten-konten begini itu nggak banyak peminatnya. Paling yang nonton paling banyak ya 10.000 yang paling banyak. Kalau ngelihat konten-konten yang lain ya, YouTuber yang lain. Jadi sebenarnya saya nggak banyak berharap di YouTube, hanya pengen sharing saja karena seneng ya sharing. Banyak yang komen itu saya seneng aja gitu. Dan juga punya mainan tuh istilahnya punya ada bekasnya lah. Kalau nanti suatu saat pengen ngeliat lagi, oh saya ternyata udah bahas ini ya gitu. Ada bekasnya, paling tidak pas waktu kita diskusi, pas waktu sama anak, sama siapa ya, keluarga misalnya, saya pernah bahas ini, anunya begini, ternyata dulu pemikiran saya seperti ini. Kan kita nggak tahu nih pemikiran saya hari ini ketika 5 tahun lagi itu bener nggak sih gitu, 10 tahun lagi bener nggak sih, dan ini jejak digitalnya. Paling tidak itu. Kalau hasil dan seterusnya saya nggak terlalu pikirin. Jadi sekali lagi jangan terlalu banyak berharap lah dari YouTube ini untuk apa namanya yang sangat komprehensif dari ujung ke ujung membahas perusahaan. Walaupun di video-video lama saya itu menurut saya sih udah cukup lumayan komprehensif ya, kayak bahas LPPF, bahas yang lain-lain gitu. Makanya kalau itu kurang berarti mentok segitu aja itu kemampuan saya, kayaknya sih gitu. Gitu ya. Nah, saham-saham yang tadi yang ada di list tadi ya, di sini salah satunya saya masukkan ke screener. Jadi kayak PTBA, di sini mungkin bicaranya PTBA itu 16% 5 tahun terakhir. Tapi kalau di screener saya 1 tahun ini bulan Juni nanti yang akan datang, dia kemungkinan bagi dividen itu 12%. Jadi angka 19% ini ya, ini rata-rata 5 tahun terakhir gitu. Yang berpotensi dalam terdekat kalau ngelihat harga sekarang 2.700 berapa? 12%. Nah kita lihat lagi 2.700 itu posisinya ada di mana sih? Ada di sini. Ada kemungkinan turun nggak? Ada sekali. Floating lossnya kemungkinan turunnya berapa kalau balik lagi ke harga bottom? 14%. Jadi potensinya 12, floating lossnya kemungkinan 14. Walaupun kalau kita beli di sini nanti dapat dividen yieldnya sama dengan amount yang ada di sini 332, itu setara 12%. Jadi kita nggak cut loss pun nggak masalah, tunggu lagi tahun depan. Namanya dividen investing kan begitu ya, santai. Tapi kan ada orang yang nggak tahan lihat merah-merah di
portofolio. Jadi kadang-kadang kita itu pengen instan, pengen semuanya baik, bagus ya. YouTube itu pengen semuanya oke semua gitu. Maksudnya yang mereview itu pengennya lengkap gitu, nonton gratis gitu kan. Wah, enak sekali kan hidup seperti itu kan. Ya begitu, pengennya orang tuh semuanya pengennya enak. Nah, ini yang saya maksud nggak single decision itu adalah pas waktu memutuskan. Ya oke, kalau Anda masuknya di area sini aman pasti. Paling tidak dalam waktu 3 bulan ke depan atau 1 bulan ke depan mungkin aman. Tapi belum tentu loh ini ketika nanti kuartal 1, kuartal 2 rilis. Ini kan laporan keuangan kuartal nih. Ini kan laporan keuangan kuartal 1-nya kan belum rilis PTBA. Harganya masih di sekitaran sini tadi 2.700-an. Tapi nanti ketika kuartal 1 rilis belum tentu teman-teman. Atau ini udah rilis ya? Coba cek ya. Belum tentu ini. Kenapa? Karena kuartal 1 proyeksinya mayoritas batubara turun. BSSR udah turun, United Tractor turun. Ini BSSR turun nih 600 ke 320 net income-nya. Turunnya separuh dari Q1 2024 lalu. United Tractor itu turun untuk batubaranya kalau dilihat di laporan keuangan. Tapi non batubaranya naik sehingga dia bisa mempertahankan. Kemarin saya udah bahas, cari di video saya ya. Dia bisa pertahanin nih, turunnya nggak terlalu dalam dengan yang lain. Kemudian AADI juga ini turun 3206 ini. Taunya dari mana bang? Orang Q1-nya nggak ada ya. Nanti di laporan keuangan aja dilihat. Ini AAD ya, revenue-nya turun tuh 11%. Kemudian gross profit-nya turunnya 19%. Ini baru Q1. Jadi keputusan kita ketika kita masuk atau keluar dari sebuah saham, itulah seninya ada di situ. Pertimbangannya macam-macam. Tapi setiap orang memutuskannya berbeda-beda. Ya seninya di pasar saham begitu. Kalau kita cuan di pasar saham itu murni itu keahlian kita lah. Jadi kalau Anda itu cuan di pasar saham itu murni keahlian Anda. Ya saya kayak gini-gini ngasih saran, ngasih ngasih bukan pertimbangan ya. Itu just pertimbangan saja, tapi decision tetap ada di tangan teman-teman gitu. Jadi bukan keahlian saya. Yang ngasih saran begini juga kan pasti banyak. Yang ngasih pertimbangan-pertimbangan kan banyak. Tapi setiap kita memutuskan sesuatu itu murni adalah keputusan kita, bukan keputusannya orang lain. Jadi jangan sampai blank, tidak tahu apa-apa, kemudian kita beli gara-gara ngelihat video. Sekali lagi, jangan pernah gampang percaya apa yang ada di internet. Bahkan sudah data kelihatan jelas, itu jangan langsung percaya. Cek sendiri, analisis sendiri, selalu seperti itu. Jadi kesimpulannya terkait dengan rumah tadi sudah jelas. Ini memungkinkan, tapi dengan catatan kalau kenaikan rumah di bawah 7% setahun dan yield dividen atau yield saham per tahunnya di minimal di 10%. Dengan harga rumah 500-an juta. Dan di KPR-nya itu adalah 450. Kalau DP-nya 200 juta bagaimana bang? Yang di KPR cuma 300 juta. Beda lagi teman-teman. Beda lagi nih. Selisihnya bisa beda. Di ujung sini selisihnya bisa berbeda. Sorry, di sini ya. Di sini selisihnya berbeda. Di saham juga ujungnya berbeda. Sorry, di mana dividen living ya. Ini 200 juta, 3 jutaan. Nah, simulasinya bisa beda nih. Nih 800 sekian. Tadi berapa ya tadi ya? Ini 842, kalau ini 200 juta, jadi 888. Jadi yang saham itu lebih baik hasilnya. Saya kira itu untuk video kali ini. Mohon maaf panjang. Jadi silakan dipercepat saja seperti biasa. Biasanya saya juga gitu kalau nonton video yang panjang-panjang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.